Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita berbicara mengenai kitab Putra Sirah. Kita sudah melihat susunannya secara sederhana. Kitab Putra Sirah ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berisi pengajaran moral, isinya nasihat-nasihat. Dengan mudah dapat kita lihat di dalam judul-judul, mulai bab 1 sampai dengan bab 43. Ada selingan di antaranya. Tetapi pada dasarnya adalah nasihat-nasihat moral. Misalnya tentang kesabaran dan kejujuran. Bab 2 mengenai kesabaran dan kepercayaan dalam cobaan. Bab 3 tentang kewajiban terhadap orang tua, dan selanjutnya isinya adalah nasihat-nasihat. Sementara bagian yang kedua, bab 44 sampai 50, boleh kita rangkum di dalam judul ini, pujian terhadap hikmat. Hikmat itu menuntun tokoh-tokoh di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Maka dengan menampilkan tokoh-tokoh itu, hikmat dipuji. Misalnya nanti silahkan melihat pada bab 44 sampai bab 49, isinya adalah pujian kepada para pahlawan Israel. Bab 50 secara khusus pujian kepada imam besar yang namanya Simon. Bab 50. Dan berikutnya ada kecaman terhadap musuh tradisional Israel. Intinya pujian kepada hikmat yang telah membentuk sejarah umat Allah Perjanjian Lama lewat pemimpin-pemimpin mereka yang dinaungi oleh hikmat. Kita sampai di situ. Bagian yang terakhir kita akan melihat ajaran-ajaran apa saja yang disampaikan di dalam kitab Putra Sirah ini. Yang pertama tadi sudah disinggung adalah ajaran mengenai moralitas yang umum, kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan selanjutnya. Tentu itu adalah nilai-nilai yang diharapkan membentuk pribadi manusia yang berhikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat itu dipersonifikasi, seolah-olah merupakan pribadi. Dan sebagai personifikasi dikatakan bahwa hikmat itu menetap di Sion, di Yerusalem. Bab 24 ayat 8 sampai 10. Maka berfirmanlah kepadaku pencipta alam semesta, dan yang menciptakan daku, menetapkan tempat kemahku, sabdanya, di Yakublah mesti kau pasang kemahmu. Ayat 11, di kota kesayanganmu aku diberinya tempat istirahat, dan wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. Hikmat memasang kemah. Gagasan ini nanti yang akan dipakai di dalam Injil Yohanes pada pembukaan, sabda berkemah di antara kita, yang diterjemahkan menjadi sabda telah menjadi daging. Yang ketiga, meskipun banyak hal yang sungguh-sungguh sangat relevan sejak zaman dulu sampai sekarang tentang kejujuran dan sebagainya, tetapi tidak semua yang dikatakan di dalam kitab Putra Sirah ini harus diikuti secara harafiah. Karena ada hal-hal yang sangat erat berkaitan dengan waktu dan konteks kebudayaan. Misalnya apa? Misalnya pernyataan keras tentang wanita.
Ini kalau ibu-ibu atau perempuan membaca ini pasti bisa marah. Apalagi kalau diterapkan begitu saja, ini bisa menimbulkan perlawanan. Kita ambil bab 25 ayat 24. Ini jelek sekali. Permulaan dosa dari perempuan, dan karena dialah kita sekalian mesti mati. Apa ini masih berlaku sekarang? Menjadi keyakinan sekarang? Kan tidak. Ini sangat cocok untuk zaman itu, tetapi sudah diatasi dengan faham lain yang berkembang di dalam kehidupan. Ayat 25 dan 26. Jangan membiarkan air meluap, dan jangan pula membiarkan istri yang jahat berleluasa. Jika ia tidak berjalan menurut tuntunanmu, pisahkanlah dari tubuhmu. Pasti sudah tidak sesuai lagi. Bab 42 ayat 9 nanti dibaca sendiri. Jadi intinya, tidak semua hal konkret yang ada di dalam kitab sirah ini, meskipun namanya kebijaksanaan, harus dituruti sampai sekarang secara harafiah. Ajaran yang lain yang masih belum beranjak, yang masih belum berkembang adalah pembalasan di bumi. Semua pembalasan, entah yang baik, entah yang tidak baik, itu terjadinya di bumi. Belum ada gagasan mengenai hidup kekal dan selanjutnya. Ini agak istimewa, karena apa? Gagasan tentang kebangkitan dan tentang kebakaan, tentang hidup kekal, itu sudah ada di dalam kitab Daniel, di dalam kitab 2 Makabe, sudah ada di situ. Dan diperkirakan kitab Putra Sirah ini ditulis sesudah itu. Meskipun demikian, gagasan yang ada di dalam kitab Daniel bab 12 ayat 1-3, 2 Makabe bab 7 ayat 9 dan selanjutnya tidak tampak di situ. Mungkin belum tersebar luas. Dengan demikian kita anggap selesai pembicaraan kita mengenai kitab Putra Sirah. Disebut Ecclesiasticus karena banyak digunakan pada zaman tertentu oleh gereja untuk membentuk pribadi-pribadi yang berhikmat. Yang terakhir dari kitab kebijaksanaan adalah kebijaksanaan Salomo. Kita akan bicarakan ini, moga-moga dapat kita selesaikan di dalam pertemuan ini. Yang pertama, kembali lagi konteks sejarah yang penting. Diulang supaya sudah kita membiasakan diri kita untuk menempatkan suatu tulisan di dalam konteks sejarah, secara singkat. Dalam perjumpaan yang lalu juga sudah kita bicarakan bahwa kerajaan Persia dikalahkan oleh Alexander Agung. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung wafat. Dan kekuasaannya dibagi menjadi dua, katakanlah ada 3 atau 4, tetapi 2 saja yang penting, yaitu wilayah Mesir, yang ibu kotanya Alexandria, itu dikuasai oleh seorang jenderalnya. Kemudian wilayah Babilonia, Babel, di daerah wilayah sekitar Mesopotamia, itu ibu kotanya, pusatnya adalah Antiokhia. Ada 2 kerajaan besar itu. Salah satu raja yang terkenal keras dari wilayah Babilonia adalah Antiochus Epiphanes. Ini memaksakan kebudayaan Yunani sedemikian rupa sehingga memancing pemberontakan.
Kalau tidak keterlaluan pasti tidak berontak, tetapi keterlaluan. Itulah yang kita sebut pemberontakan Makabe. Dan kisahnya diceritakan di dalam kitab pertama dan kedua Makabe. Ini pula konteks penganiayaan dan perlawanan ini yang menjadi konteks kitab Daniel. Nah, di dalam peperangan itu, pemberontak-pemberontak menang. Kekuasaan Yunani dikalahkan, dan setiap tahun kemenangan ini dirayakan di dalam pesta yang namanya Hanukkah. Sampai sekarang masih dirayakan selama 8 hari di sekitar bulan Desember. Kenapa ini dirayakan besar-besaran? Karena bukan hanya menang perang melawan kekuasaan Yunani, tetapi pemberontakan Makabe ini berhasil merebut kembali bait Allah. Dan kemudian menyucikan kembali bait Allah. Setelah dinajiskan, dikotori oleh Antiochus Epiphanes. Setiap hari dalam pesta itu dinyalakan 1 lilin, maka ada penyangga lilin Yahudi itu kan terdiri dari 8 lilin. Itulah yang setiap hari dinyalakan selama 8 hari untuk menyambut pesta Hanukkah ini. Itu yang di wilayah Babilonia. Yang di wilayah Mesir, kekuasaan Yunani di wilayah Mesir rupanya lebih lunak. Yang pusatnya di Alexandria itu. Sehingga karena mungkin lunak, tidak memaksa-maksakan dengan kejam dan keras, maka umat Yahudi di Alexandria menerima kebudayaan Yunani. Secara singkat seperti itu, kompleksitas masalahnya pasti ada, tetapi intinya kebudayaan Yunani diterima, bahasa Yunani dipakai, sehingga banyak orang-orang Yahudi yang tidak bicara lagi dalam bahasa Ibrani, tetapi karena hidup di lingkungan Yunani, mereka memakai bahasa Yunani. Nah, ketika mereka memakai bahasa Yunani dan tidak tahu lagi bahasa Ibrani, maka tulisan-tulisan kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kitab kebijaksanaan Salomo itu ditulis di lingkungan Alexandria sekitar zaman ini. Jadi untuk membentuk orang-orang Yahudi yang di Alexandria tidak tahu lagi bahasa Ibrani, tetapi menerima dengan terbuka kebudayaan Yunani, supaya mereka tetap setia kepada tradisi nenek moyang. Meskipun bahasanya sudah tidak diketahui, tetapi tradisi nenek moyangnya masih terus harus dijaga. Dan untuk itu diterjemahkanlah, ditulislah antara lain kitab kebijaksanaan Salomo dalam bahasa Yunani. Itu latar belakang sejarah. Jadi ada 2 sikap, yang satu keras, memancing pemberontakan, yang satu lunak, memancing semacam asimilasi. Yang kedua, mengenai kitab kebijaksanaan Salomo ini. Ada beberapa hal yang perlu. Yang pertama, meskipun namanya kebijaksanaan Salomo, kitab ini pasti tidak ditulis oleh Salomo. Itu para ahli dengan penelitian sejarah dan ilmu-ilmu yang lain sampai kepada kepastian itu. Karena apa? Karena Salomo itu
hidup pada abad 10 sebelum Masehi. Dulu pernah kita pelajari ketika kita membaca sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Sementara kitab ini, kitab kebijaksanaan Salomo itu, dengan segala macam argumentasi yang dikumpulkan oleh para ahli tafsir, ditulis sekitar abad pertama sebelum Masehi. Itu yang pertama. Ini pengetahuan kitab suci, tidak usah dipersoalkan. Kalau mau persoalkan ya membaca argumentasi para ahli tafsir itu. Yang kedua, pada zaman itu sudah beberapa kali kita sebut, yang namanya hak cipta itu tidak ada. Seperti yang kita kenal sekarang. Seorang penulis, supaya tulisannya itu berwibawa, apalagi kalau penulisnya belum terkenal, supaya tulisannya itu berwibawa, sering menggunakan nama orang hebat. Nah, nama orang hebat di dalam hal kebijaksanaan adalah Salomo. Maka tidak heran kalau seolah-olah Salomo yang 9 abad sebelumnya sudah meninggal, itu tampil sebagai narator, sebagai pencerita. Misalnya, bab 7 ayat 7. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Ini kan ceritanya ketika Salomo ditanya, kamu mau apa? Yang diminta bukan yang lain-lain, yang diminta adalah kebijaksanaan. Ini, cerminnya ada di sini. Dan naratornya adalah aku, Salomo, yang sudah tidak ada, yang sudah wafat 9 abad sebelumnya. Itu bab 8 ayat 21. Tetapi setelah aku tahu bahwa aku tidak akan memiliki kebijaksanaan kalau tidak dianugerahkan Tuhan, saya lewati, maka aku menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya, dan dengan segenap hati aku berkata, mohon kebijaksanaan. Supaya tulisan ini berwibawa, yang ditampilkan adalah Salomo yang mohon kebijaksanaan. Sama seperti kalau tulisan-tulisan penulis yang belum dikenal, lalu minta pendahuluan dari menteri, dari penulis yang sudah terkenal, supaya tulisannya ikut dibaca oleh orang. Kira-kira sejenis itu. Yang berikutnya, hampir dipastikan, karena tidak ada bukti yang memastikan 100%, tulisan ini muncul di dalam lingkungan Yahudi di Alexandria. Bukan Yahudi di Yerusalem, bukan Yahudi di tempat lain, tetapi Yahudi di Alexandria, di Mesir. Lingkungan Yahudi di Mesir. Mengapa dikatakan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, penulis ini akrab dengan kisah keluaran bangsa Yahudi. Orang lain mungkin tidak ambil pusing, tetapi orang Yahudi sampai sekarang tidak akan pernah melupakan peristiwa yang menentukan di dalam hidup mereka, yaitu keluaran dari Mesir. Bisa dibaca bab 11 ayat 2-4. Maka orang-orang Israel menempuh gurun yang tak berpenduduk dan memasang kemahnya di tempat-tempat yang tidak ada jalan. Dan selanjutnya, ayat 4. Ketika menderita dahaga, mereka berseru kepadamu, lalu diberi air dari batu karang yang keras.
dan pemuas dahaga dari bukit batu. Jelas, ini kitab Keluaran. Satu. Yang kedua, selain mengenal tradisi bangsanya sendiri, penulis ini juga mengenal praktek keagamaan di Mesir. Ya, tempatnya di Mesir, penulisnya di Mesir. Jadi dia tahu mengenai praktek keagamaan di Mesir. Dari mana itu dapat disimpulkan? Ada beberapa ayat yang bisa dibaca. Bab 15, ayat 14 sampai 16. Kebijaksanaan Salomo, bab 15, ayat 14 sampai 16. Tetapi sangat bodoh dan lebih papa daripada jiwa kanak-kanak semua orang itu, yaitu para musuh umatmu yang telah memperbudaknya. Ini kan pasti Mesir, memperbudak umat Allah. Bukan yang lain, tetapi Mesir. Lalu kenapa? Karena mereka malah menganggap berhala bangsa-bangsa lain pun sebagai Allah. Allah menganggap berhala bangsa-bangsa lain sebagai Allah, meskipun berhala-berhala itu tidak dapat menggunakan matanya untuk melihat, tidak pula hidung untuk menghirup udara, dan selanjutnya. Itulah kebiasaan di Mesir. Selain menyembah berhalanya sendiri, juga menyembah berhala-berhala dari bangsa lain. Kebiasaan itu dikenal oleh penulis, maka ditulis di situ. Dan yang ketiga adalah penulis ini tahu mengenai cara berpikir orang-orang Yunani, memakai istilah-istilah yang dipakai di dalam tanda petik filsafat Yunani pada waktu itu. Mana contohnya? Bab 6, kebijaksanaan, bab 6 ayat 22. Apakah kebijaksanaan dan bagaimana kejadiannya hendak ku beritahu, dan rahasia satu pun tidak akan kusembunyikan bagi kamu. Tetapi mulai dengan kejadiannya hendak kuselidiki, nah sekarang, serta kunyatakan pengetahuan tentangnya, dan kebenaran tidak akan kulewatkan. Jadi kata pengetahuan, kata kebenaran, itu rupanya bahasa yang melekat pada cara berpikir Yunani. Pengetahuan, kebenaran. Seperti halnya kalau sekarang yang melekat pada cara berpikir umat Katolik di seluruh dunia adalah berjalan bersama. Atau kata yang melekat di Keuskupan Agung Jakarta adalah bela rasa. Kalau ada kata itu, orang mungkin langsung berpikir, oh ini Jakarta. Sama, kalau kita mendengar istilah pengetahuan dan kebenaran dalam konteks itu, asal-usulnya adalah cara berpikir Yunani. Dengan meramu ini semua, meramu unsur-unsur ini semua, penulis ingin meyakinkan orang-orang sebangsanya, orang Yahudi yang terpengaruh oleh pengetahuan, oleh kebudayaan Yunani di Alexandria. Mereka mempertanyakan iman dan tradisi mereka, mau diyakinkan agar mereka tetap teguh di dalam iman dan tidak larut oleh budaya Helenis, oleh budaya Yunani.
Yang berikutnya, tema-tema kitab Salomo. Ada beberapa tema, ada 3 tema, dan itulah isinya. Lalu nanti kita lihat apa yang bisa kita lanjutkan. Yang pertama, tema yang pertama mengemukakan tema tradisional, yaitu bahwa orang benar akan menerima ganjaran, orang fasik akan menerima hukuman. Itu keyakinan tradisional. Di mana itu dikatakan? Jadi nanti kalau mengatakan itu dan belum beranjak dari situ, orang tidak berpikir mengenai belas kasih, pengampunan, dan sebagainya, karena yang dituju adalah meyakinkan bahwa tradisi seperti ini yang menjadi landasan hidup dan sejarah umat Allah Perjanjian Lama masih berlaku. Jadi, jadilah orang benar. Itu tujuannya. Karena kalau menjadi orang benar dengan mengalaskan hidup dalam tradisi Israel, akan mendapat ganjaran. Bab 3 ayat 1. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Sekarang juga tidak sedikit orang-orang yang dengan keyakinan seperti ini menakut-nakuti teman-teman seimannya dalam beriman dengan ancaman-ancaman dan sebagainya. Bab 3 ayat 10. Tetapi para fasik mendapat hukuman sesuai dengan angan-angannya, oleh karena mereka tidak menghiraukan yang benar dan telah murtad daripada Tuhan. Itu tema yang pertama. Orang benar diganjar, orang tidak benar, orang fasik dihukum. Sekali lagi, tujuannya adalah supaya umat Allah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi yang sudah sangat terpengaruh oleh budaya Yunani itu, tetap jadi orang benar. Jadi orang benar itu kalau melandaskan dirinya pada kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah Taurat. Ada hal-hal baru yang diperkenalkan juga di dalam kitab Salomo ini. Apa itu? Kita baca bab 3 ayat 13 sampai 14. Bab 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi berbahagialah perempuan yang mandul, yang tak bercela, dan tidak melanggar hukum di ranjang perkawinan. Ia akan memetik buahnya pada hari pembalasan sekalian jiwa. Merasakan yang baru ya di sini, karena yang tradisional, faham tradisional, tidak mempunyai anak itu adalah aib. Tidak mempunyai anak itu adalah tanda tidak diberkati oleh Tuhan. Itu pendapat tradisional. Ya, mungkin masih berlaku sampai sekarang juga di beberapa lingkup kebudayaan. Tapi di sini ditegaskan, berbahagialah perempuan mandul yang tak bercela. Ayat 14. Demikian pun orang kebiri yang tangannya tidak berbuat jahat dan yang tidak merencanakan yang buruk terhadap Tuhan. Untuk kesetiaannya ia akan diberi anugerah pilihan dan bagian yang menyenangkan dalam bait Tuhan. Ingat akan Hagar dan Sarah. Sarah tidak mempunyai anak, Hagar mempunyai anak. Lalu Hagar mengejek Sarah karena tidak punya anak itu.
kesuburan moral, keunggulan moral jauh ditekankan lebih daripada keluhuran atau kesuburan fisik. Bab 4 ayat 1. Daripada begitu, lebih baik tidak beranak, tetapi memiliki keutamaan. Sebab kenangan akan keutamaan adalah baka, karena dikenal baik oleh Allah maupun oleh manusia. Ini ajaran baru membaharui faham tradisional. Yang baru juga membaharui faham tradisional adalah mengenai kematian pada usia muda. Pada zaman itu, kalau orang meninggal pada usia muda, itu artinya dia tidak diberkati Tuhan. Karena salah satu tanda berkat dari Tuhan adalah usia lanjut. Nah, kalau mati muda, ya tidak diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab ini ada pendapat baru, di mana dapat dibaca. Misalnya, kita kembali pada bab 3, ayat 2. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketenteraman. Ayat 5-6. Sesudah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar. Sebab Allah hanya menguji mereka lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Yang lebih jelas adalah bab 4, ayat 13 sampai 14. Karena sempurna dalam waktu pendek, itu artinya usianya belum banyak, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Itu memang menjadi pertanyaan. Kalau orang benar itu sungguh dikasih oleh Allah, satu, dan kasih Allah itu nyata di dalam usia, dalam bentuk usia panjang, mengapa orang yang benar bisa mati muda? Jawaban tradisional, ya pasti dia tidak benar, pasti dia orang berdosa, tidak dikaruniai usia panjang. Ini mendobrak pendapat yang tradisional itu, dan sangat bagus argumentasinya pada bab 4 ayat 13-14. Ini sekarang sering dipakai di dalam bacaan-bacaan misa untuk arwah. Karena sempurna dalam waktu pendek, orang benar memenuhi waktu yang panjang. Pendapat yang baru. Yang berikutnya, kalau di dalam kitab sirah yang kita bicarakan sebelumnya, tidak ada pendapat atau keyakinan mengenai kebakaan, keabadian, di sini ada. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Bab 3 ayat 4. Kata kebakaan, kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Harapan mereka penuh kebakaan. Seterusnya. Bab 2 ayat 23. Kita maju. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan.
kebakaan lagi. Bab 6 ayat 18 sampai 19. 6, 18 sampai 19. Kasih kepadanya telah ialah memenuhi hukum-hukumnya, dan memperhatikan hukum-hukumnya menjamin kebakaan. Kebakaan lagi. Nah, dari mana kebakaan itu? Tadi dikatakan manusia diciptakan untuk kebakaan. Jawabannya kembali lagi hikmat. Bab 8 ayat 13. Berkat kebijaksanaan itu sama dengan hikmat, aku akan memperoleh kebakaan. Berkat kebijaksanaan, aku akan memperoleh kebakaan. Ayat 17. Setelah semuanya itu telah kupikirkan dalam hati dan telah kurenungkan di dalam batin, yaitu bahwa kebakaan terkandung dalam keakraban dengan kebijaksanaan. Itu mengenai ajaran-ajaran, baik yang tradisional maupun yang baru. Yang tradisional untuk meyakinkan bahwa orang benar diselamatkan, diganjar. Orang benar itu yang mana? Orang benar adalah orang yang menyerap kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan adalah Taurat. Maka silahkan taat kepada Taurat. Dan ajaran-ajaran baru yang baru saja kita bicarakan, tidak punya anak bukan aib, mati muda juga bukan aib. Ini semua melawan pendapat tradisional yang biasa beredar pada waktu itu. Itu yang pertama. Jadi tema-tema yang boleh dikatakan berbeda-beda, tetapi ada yang baru, ada yang lama, tradisional, dan ada yang baru. Tema yang kedua yang panjang, itu mulai bab 6. Kalau melihat teks kita, ada judul dalam huruf kapital, kebijaksanaan yang mulia berasal dari Allah. Itu adalah isi dari bab 6 sampai dengan bab 9. Intinya apa? Intinya adalah wejangan. Jadi membuktikan, memberikan wejangan mengenai kemuliaan hikmat, bahwa hikmat itu mulia. Bab 6 ayat 1, pengantarnya kita baca, dengarkanlah. Jadi kalau mulai dengan kata itu kan jelas bahwa ini wejangan. Dengarkanlah, hai para raja, dan hendaklah mengerti. Belajarlah, hai para penguasa di ujung-ujung bumi, condongkanlah telingamu, dan sebagainya. Ini seolah-olah Salomo yang berbicara. Dengan catatan tadi, Salomonya sudah tidak ada. Nah, ketika mau memberi wejangan tentang hikmat, otoritasnya siapa? Otoritas yang pribadi yang mempunyai otoritas dalam hal kebijaksanaan adalah Salomo. Maka yang diperkenalkan di sini adalah Salomo. Salomo itu seperti apa? Kita lihat ya, ada dua bagian yang mungkin bisa memberi inspirasi. Kisahnya mengenai Salomo yang memohon hikmat, itu bisa dibaca di dalam kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 5-15. Itulah yang ada di belakang kalimat-kalimat ini. Bab 7 ayat 1. Ya, bab 7 ayat 1. Aku pun
manusia yang fana seperti yang lain. Aku itu adalah Salomo. Ayat 5. Sebab tidak ada seorang raja pun mempunyai permulaan hidup yang lain. Semua raja ya seperti itu. Bab 7 ayat 7. Maka karena manusia fana, maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Nih, sebelum memuji hikmat yang mulia, contohnya Salomo. Satu lagi, Salomo ditampilkan sebagai teladan. Bab 9, ayat 7 dan 8. Aku telah kau pilih menjadi raja bagi umatmu ini, dan jadi hakim bagi para anakmu. Ini jelas, Salomo. Ayat 8. Engkau telah menyuruh untuk membangunkan bait Allah di atas gunungmu yang suci, dan mezbah di kota tempat kediamanmu, suatu tiruan kemah suci yang sejak awal mula sudah kau siapkan. Jelas, ini Salomo yang diundang untuk mendirikan kembali, untuk membangun bait suci yang tidak sempat dibangun oleh Daud. Jelas Salomo. Ayat 9 dan 10. Padamu adalah kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaanmu, yang ada tatkala dunia semesta kau jadikan, dan mengetahui apa yang diperkenankan olehmu. Lalu ayat 10, maka sudilah kiranya mengirimkan dia dari surgamu yang suci, dan mengutusnya dari tahta kemuliaanmu, agar ia ada padaku, dan berusaha bersama denganku, dan aku mengetahui apa yang berkenan padamu. Jelas, ini adalah Salomo yang dipuji. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, hikmat itu sendiri apa? Hikmat, kebijaksanaan, pada bab 7, ayat 25 sampai 26, jawabannya kita temukan. Bab 7, ayat 25 sampai 26. Deskripsi tentang kebijaksanaan ya. Kalau ditanya kebijaksanaan itu apa, jawabannya ada di sini. Kebijaksanaan atau hikmat adalah pernafasan kekuatan Allah, pancaran murni dari kemuliaan yang maha kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan selanjutnya. Ini jawabannya. Kalau ditanya kebijaksanaan itu apa? Bab 7 ayat 25 sampai 26. Pekerjaannya apa? Bab 8 ayat 1. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Kebijaksanaan itu memerintah segala sesuatu. Dan yang akan menjadi panjang lebar, kebijaksanaan itu nyata di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Bab 10 sampai bab 19 di dalam teks kita, ini judulnya kebijaksanaan dalam sejarah umat Allah. Jadi kalau mau tahu kebijaksanaan itu apa,
yaitu tadi bab 7 ayat 25 sampai 26. Kalau mau melihat apa yang dilakukan oleh kebijaksanaan itu, ya dibaca bab 8 ayat 1, mengatur, memerintah segala sesuatu. Kemudian bab 10 sampai dengan bab 19. Kalau mau lebih berbelit-belit lagi ya, tapi kalau itu saja cukup sebetulnya. Kalau ditanya kebijaksanaan itu apa, ya bab 7, 25, 26. Kalau mau sedikit lebih ruwet, kalau nanti membuat bingung ya ndak usah diingat-ingat. Bab 7 ayat 22a. Ini terjemahannya tidak mudah. Bab 7 ayat 22a. Sebentar. Maaf, ayat 21. Ayat 21. Aku mengenal segala yang tersembunyi maupun yang nyata. Ya, ini kalimatnya susah. Oleh karena seniwati segala sesuatu, yaitu kebijaksanaan mengajar aku. Kalau membaca begitu saja tidak mengerti itu. Maksudnya apa? Oleh karena seniwati segala sesuatu, yaitu kebijaksanaan mengajar aku. Kebijaksanaan itu seperti seniwati. Bukan seniman, seniwati. Bentuknya perempuan, jenis katanya. Nah, karena ini susah dimengerti, seperti sudah pernah saya singgung, saya kira, maka ada terjemahan baru yang mengikuti kaidah perkembangan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan baru itu, kalimatnya menjadi begini. Ini bab 21 ya. Aku mengenal apa yang tersembunyi dan apa yang tak kelihatan, maupun yang kelihatan. Nah sekarang, ini yang baru terjemahannya tidak pakai kata seniwati, sebab hikmat membentuk segala sesuatu, sebab hikmat yang membentuk segala sesuatu telah mengajar aku. Jadi yang mau ditegaskan dalam kalimat yang tidak jelas, yang jelas dalam terjemahan baru, hikmat itu membentuk segala sesuatu. Hikmat itu pula menjadi sumber kehormatan bagi Yusuf di Mesir. Bab 10 ayat 13. Kebijaksanaan tidak meninggalkan orang benar yang sudah dijual. Nah, orang benar yang dijual itu siapa? Yusuf. Maka Yusuf adalah orang yang bijaksana, melainkan menjaganya terhadap dosa. Kebijaksanaan yang sama menjadi inspirasi bagi Musa untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan. Bab 10 ayat 15. Pun pula kebijaksanaanlah yang membebaskan bangsa suci dan keturunan yang tak bercela dari bangsa penindas. Ia masuk, yaitu kebijaksanaan, ke dalam jiwa seorang yang mengabdi kepada Tuhan, yang kemudian menghadapi raja-raja yang menakutkan dengan pelbagai mukjizat dan tanda. Ini jelas siapa yang dimaksud, yaitu Musa. Yang terakhir, jadi tadi ada ajaran tradisional, ada ajaran baru, yang pertama. Yang kedua, pujian terhadap hikmat. Nah sekarang, mulai bab 10 ayat 1, sampai dengan selesai bab 19 ayat 22, kebijaksanaan itu jelas, kelihatan
di dalam sejarah umat Allah sejak awal sampai akhir. Jadi kalau membaca bab 10 sampai dengan bab 19, ini praktis adalah ringkasan sejarah umat manusia sejak penciptaan sampai selesainya pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari Mesir. Itulah karya kebijaksanaan. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Bab 10 ayat 1 sampai 14. Jadi sekali lagi, kebijaksanaan itu membimbing umat manusia menuju tujuan panggilannya. Mulai dengan penciptaan, bab 10 ayat 1 sampai 14. Kita baca sebentar. Kebijaksanaanlah yang melindungi Bapa dunia semesta yang dibentuk sebagai manusia yang pertama, ketika hanya satu-satunya yang diciptakan. Penciptaan. Disebut apa lagi? Ayat 3. Tetapi ketika seorang yang lalim dalam amarahnya meninggalkan kebijaksanaan, maka ia jatuh binasa karena geramnya yang membunuh saudaranya. Ini pasti Kain yang membunuh adiknya Abil. Ayat 4. Lagi-lagi kebijaksanaan menyelamatkan bumi, ketika bumi oleh karena manusia dibanjiri air bah. Air bah. Ayat 13, kita loncat-loncat karena isinya seperti itu. Ayat 13. Kebijaksanaan tidak meninggalkan orang benar yang sudah dijual. Yusuf, menyelamatkan Yusuf. Itulah penyelenggaraan ilahi. Itulah penyelenggaraan sang kebijaksanaan. Bab 10 ayat 15 dan selanjutnya silahkan baca sendiri, judulnya saja, Keluaran dari Mesir. Keluaran itu selalu diceritakan menjadi berkat bagi umat Allah, menjadi hukuman bagi orang Mesir. Kita ambil salah satu ya, bab 11 ayat 5. Sebab apa yang menghukum musuh, hukum musuh, jadi musuhnya dihukum, menjadi anugerah dalam kekurangannya bagi mereka. Hukuman bagi Mesir, keuntungan bagi Israel. Pesannya begini, ini kan keluaran dari Mesir ya. Pesannya kira-kira begini, umat Allah Perjanjian Lama itu pernah sungguh-sungguh menderita di Mesir. Diperbudak, dibunuh, dan sebagainya. Tetapi Allah menyelamatkan mereka. Nasihatnya ialah agar orang-orang yang tergoda oleh Helenisme itu tidak meninggalkan iman tradisional, tetapi tetap berpegang pada iman. Karena sudah terbukti berkat iman itu umat Allah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dibawa masuk ke tanah terjanji. Dan begitu seterusnya, ini sampai bab 19 ayat 22. Kita ambil saja contoh lalu nanti kita selesai. Bab 16. Bab 16 ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah kodok-kodok dan burung-burung puyuh. Kepada bangsa Mesir yang dikirim adalah katak yang merepotkan Mesir. Kepada orang Yahudi yang dikirim adalah burung-burung puyuh yang menjadi jaminan ketika mereka dalam bahaya kelaparan. Jelas.
Yang satu dikirimi hukuman, yang lain dikirimi berkah. Bab 17. Sama. Kegelapan dan tiang awan yang memancarkan cahaya. Kegelapannya seperti apa? Ayat 2, bab 17. Sebab para fasik yang menyangka dapat memperbudak bangsa yang suci, telah ditawan oleh kegelapan dan terbelenggu oleh malam yang panjang, sehingga terkurung berbaring di dalam rumahnya sendiri. Dan selanjutnya, kegelapan untuk bangsa Mesir. Lalu untuk bangsa Israel apa? Terang. Bab 18 ayat 1-4. Tetapi, Mesir, tetapi ayat 8, bab 18, bagi orang-orang sucimu ada cahaya terang. Ini semua adalah kisah keluaran dari Mesir. Laut Merah, bab 19, ini bab yang terakhir. Kebinasaan bagi Mesir, bab 19 ayat 1. Tetapi atas para fasik datanglah kemurkaan yang tak kenal ampun hingga penghabisan. Untuk Mesir. Lah, untuk Israel apa? Bab 19 ayat 4. Sebab nasib yang sewajarnya menyeret mereka ke arah ajal mereka, Mesir, dan membuat mereka lupa akan yang sudah-sudah. Lalu ayat 5, dan supaya umatmu mencoba menempuh perjalanan yang ajaib, sementara para musuhnya menemui ajal yang ganjil. Dilawankan dengan sangat jelas, supaya umatmu mencoba menempuh perjalanan yang ajaib, penuh mukjizat, sementara para musuhnya menemui ajal yang ganjil. Selesai. Dan selesainya di mana? Selesainya ya pada bab 9 ayat 22, penutup, memang dalam segala-galanya ya Tuhan, telah kau agungkan dan kau muliakan umatmu, tidak pernah kau hina, melainkan selalu dan di mana-mana kau dampingi. Itulah keyakinan iman yang membuat orang bijaksana. Kalau mau masih ditambahkan satu lagi, terakhir bab 19 ayat 6, nah ini juga terjemahannya sulit. Bab 19 ayat 6. Sungguh seluruh ciptaan dalam jenisnya diubah kembali sama sekali oleh karena taat kepada perintah-perintahmu. Seluruh alam ciptaan diubah kembali. Alam ciptaan yang kacau balau diubah kembali menjadi selaras. Itulah kebijaksanaan. Lalu ayat 18 ini juga susah terjemahannya. Anasir berubah bercampur-campur. Kan sudah tidak biasa kalimat itu ya. Anasir berubah bercampur-campur. Seperti dalam suara-suara kecapi bercampur-campur adanya, namun tetap berbunyi. Tidak mudah. Ini maksudnya begini, di dalam di dalam perjalanan pembebasan umat Allah perjanjian lama dari Mesir itu kan alamnya kacau balau, jadi kacau balau ya, berubah-ubah. Tetapi semuanya akan serasi kembali. Seperti apa? Seperti alat musik kecapi. Ayat ini juga diterjemahkan secara baru, bunyinya begini. Unsur-unsur alam saling berganti susunannya. Unsur-unsur alam saling berganti susunannya. Seperti pada kecapi, nada-nadanya
mengubah jenis melodi. Sementara setiap nada tetap sama bunyinya. Di jagat raya yang selaras ini seringkali disamakan, dibandingkan dengan kecapi. Itu kebiasaan cara berpikir pada waktu itu. Maksudnya apa? Kecapi itu dipetiknya berubah-ubah sesuai dengan melodinya yang mau dinyanyikan apa. Tetapi setiap senar di dalam kecapi itu tidak berubah. Nadanya ya yang D tetap D, yang E ya tetap E, sama. Tetapi memetiknya berubah-ubah. Itulah keselarasan yang diakibatkan, dibuahkan oleh Sang Kebijaksanaan, yang mengatur segala sesuatu, yang melandasi segala sesuatu yang bisa diandalkan. Terima kasih.